Perkenalkan, saya Iwayan Wirjanata, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SD Negeri 3 Pejeng, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Hal yang saya percayai tentang siswa dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 adalah tentang keberagaman siswa. Yakni siswa itu memiliki keberagaman latar belakang yang berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Seperti di daerah saya, yakni dengan lokasi perpaduan antara desa dan kota, orang tua siswa memiliki jenis pekerjaan yang beragam sehingga ekonomi siswa antara satu dan yang lainnya juga berbeda-beda. Yang kedua yang saya pahami adalah setiap siswa juga memiliki keunikan tersendiri. Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang harus selalu mereka kembangkan dengan tuntunan yang saya berikan. Nah, dalam hal ini, dalam proses pembelajaran, yang saya tekankan sebagai contoh adalah tentang kedisiplinan siswa. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikiran bahwa semakin ketat aturan yang saya buat, semakin disiplin anak dalam menjalani semua proses pembelajaran. Nah, pada kenyataannya, hal itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Banyak siswa yang masih melanggar aturan tata tertib kelas, bahkan beberapa siswa menunjukkan bahwa dia itu tidak jera dalam melakukan kesalahannya. Kemudian apa yang berubah dari perilaku saya? Hal yang berubah adalah saya berpikir, wah ternyata dengan aturan ketat yang saya buat itu tidak berjalan dengan maksimal. Bahwa menghukum murid itu juga tidak memberikan efek yang bagus pada anak. Sehingga saya melakukan cara lain, seperti melakukan pendekatan dengan kasih sayang. Saya dekati siswa, saya ajak siswa itu bercerita, memberikan pemahaman secara pelan agar dia semakin mengerti dan taat terhadap apa yang sudah kita sepakati. Nah, dalam hal ini yang segera saya terapkan adalah saya membuat kesepakatan kelas yang kesepakatan itu diciptakan oleh guru bersama dengan siswa. Jadi, apa saja yang menjadi kemauan keinginan mereka selama hal itu positif, saya terapkan, saya buat dalam kesepakatan kelas. Nah, dan yang terjadi, anak-anak itu benar-benar mengikuti apa yang sudah kami sepakati bersama. Perlahan, siswa-siswa yang dalam kategori nakal, siswa-siswa yang sering melanggar, jadi dia berubah sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Kemudian hal lain yang saya terapkan adalah tentang diri saya sendiri. Yang pertama, saya harus berkomitmen bahwa dalam menciptakan proses pembelajaran itu, hal yang paling saya utamakan adalah tentang keberpihakan pada anak. Anak harus senang, anak harus nyaman dalam mengikuti setiap proses pembelajaran yang kita laksanakan. Yang kedua itu konsistensi. Saya harus melakukan hal itu secara berkesinambungan, berkelanjutan, karena proses pembelajaran itu terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga, saya akan terapkan pembelajaran yang tepat untuk anak, seperti melakukan pendekatan dengan kasih sayang. Kemudian saya juga harus memahami karakter-karakter yang pada anak, bahwa setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda, seperti anak itu jujur, rasa ingin tahu yang tinggi, dan lain sebagainya. Nah, dalam
proses pembelajaran ini saya selalu berusaha agar mereka senang, mereka bahagia. Misalkan dengan cara membuat suatu permainan, ya, kemudian memberikan ice breaking pada anak, sehingga anak-anak itu selalu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kesimpulan yang dapat saya tarik tentang pembelajaran pada modul ini terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengharapkan kepada kita sebagai pendidik bahwa didiklah anak sesuai dengan kodratnya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Buatlah mereka sebahagia-bahagianya agar mereka senang, mereka menikmati proses pembelajaran yang kita laksanakan, sehingga hasil yang kita harapkan dalam proses pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, demikian penjelasan saya tentang keterkaitan antar materi. Dalam kesempatan ini saya ucapkan